Ya. eh, satu langkah yang bisa kita kerjakan mulai malam ini barangkali, Ya. supaya kemudian kita hidup tidak dengan mengejar dan gak usah nunggu diperingatkan dulu lewat suatu kejadian dan peristiwa yang nggak enak gitu. Kira-kira apa? Selain kita diam dan merenung, sadar, membuat diri kita tenang, apa Pak? Kerjakan tugas, apapun tugas kehidupan kita. Maka ketika kita ingin dialirin banyak kebahagiaan, kekayaan oleh sang pemilik rahmat itu, jadilah rahmatan lil alamin gitu. Oke. Jadilah rahmat bagi kehidupan, sehingga apa? Si pemberi rahmat itu kan mengalirkan lewat kita. Jadi kebingungan, keresahan, ketakutan, mungkin salah satu obatnya adalah berbuat kebaikan dengan tanpa pamrih, gitu ya Pak Wayan ya? Itu. Oke. Dan itu sering saya ajarkan kepada teman-teman, lakukan ini aja. Ya, nanti kamu akan dialirkan. Ya, dialirkan. Orang akan menjagamu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Tapi kalau misalnya kita ngomong atau bicara tentang rezeki sebagai bentuk energi gitu Pak Wayan ya, caranya gimana sih supaya kemudian energi di dalam diri kita itu bisa menjadi wadah untuk menerima gitu, wadah yang pantas untuk menerima gitu. Jadi bukan karena sibuk bekerja keras, tapi memang karena kita itu sudah benar-benar lapang, sudah benar-benar jujur gitu tuh. Gimana tuh mengubah energi itu? Ajaran orang-orang dulu tuh mengajarkan kita untuk menjadi kosong. Itu masalah. Karena kosong itu adalah wadah. Ya, ketika kita belum merasa kosong, kosong dalam arti bukan, kalau terus merasa kosong dalam arti belum merasa cukup, maka kita pasti akan ngejar terus, bukan. Yang dimaksud kosong itu kosong yang berisi, Mas Hendra. Berisi apa? Berisi kepasrahan, berisi kesabaran, berisi ketulusan, berisi keikhlasan. Nah, pada saat seperti itu baru biasanya diberikan. Ya, ada anak kecil nih, bayi, bukan bayi, anak-anak. Ibunya menyiapkan dia makanan. Selama dia masih muter-muter sana sini gitu, muter-muter, bagaimana caranya ibu menyuapkan dia makanan? Begitu dia membuka mulutnya, gitu. Itu artinya apa? Kosong. Mulut saya sudah kosong. Ya udah, baru tak isi gitu. Nah, semesta itu sudah menyiapkan itu. Dia biarkan aja kita lari-lari mengejar apa yang kita anggap menyenangkan gitu. Iya. Menunggu kita merasa lapar dan gitu lagi. Ini. Nah, makanya dalam berbagai video-video yang di-share itu kan, bahkan memberi minum obat, minum apa-apa, yang ditunggu adalah dia membuka mulut gitu. Simbol dari kekosongan itu. Oh. Ya. Bila dia kosong, ya, nanti akan diberikan begitu. Ya. Jadi pada akhirnya yang kita butuhkan itu bukan sekadar afirmasi, tetapi rasa atau kepercayaan bahwa diri kita itu layak dan pantas untuk dititipi. Itu menjadi lebih penting. Iya. Kapan murid siap? Saat itu guru datang. Apa yang dimaksud saat murid siap? Saat murid itu bertanya. Bertanya menandakan dia sudah kosong. Sedang kosong dengan pengetahuan itu, datanglah gurunya memberi dia jawaban. Kalau misalnya, nak hari ini kita belajar apa? Nggak usah Bu, aku sudah tahu. Sudah merasa penuh. Diberitahu nggak lagi dia? Enggak kan? Kapan dia merasa kosong dengan simbolnya adalah bertanya, itu disebut murid siap. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi belum kosong, kadang-kadang kita dikosongkan, Mas. Oke. Bahkan diminuskan. Supaya kita akhirnya apa? Aku siap untuk bertemu denganmu, gitu. Mu dalam arti macam-macam. Ada yang kosong dalam harapan, dia putus asa. Nah, tapi sayangnya ketika putus asa melakukan tindakan yang tidak baik. Padahal ketika dia putus asa dan dia diam,
kadang-kadang mengalir sesuatu, solusi. Jadi minimal harus banyak-banyak diem dulu ya Pak Wayan ya. Diam dalam konteks kita Sadar, kontemplasi. ya merenung dalam kekosongan itu. Maka dalam konteks meditasi bagaimana kita mendapatkan wahyu kan caranya kita mengosongkan pikiran, lagi-lagi kosong. No mind. No mind, mengosongkan pikiran sehingga apa? Maksudnya mengosongkan pikiran itu bukan terus wahyu gimana dong cara masuk, bukan. Mengosongkan pikiran yang dipakai oleh pikiran. Oh. Sehingga apa? Pikiran dipakai oleh si pemilik pikiran itu, Si aku. si aku yang itu, yang- sang jiwa itu. Maka dia yang memasukkan pengetahuan tertentu untuk kemudian dipakai oleh pikiran. Jadi satu pikiran sebagai alat, satu pikiran sebagai pengguna. Kapan pikiran sebagai alat dipakai oleh pikiran sebagai si pengguna, kadang-kadang dia nggak menemukan solusi. Sehingga dia harus kadang-kadang dibuat putus asa, diam, sehingga pikiran hanya tinggal sebagai alat yang kemudian dipakai oleh sang roh, kecerdasan atas sadar dalam diri. Nah, di situ biasanya solusi-solusi datang. Nah, di situ biasanya yang dia dapatkan apa? Oh, ternyata aku sudah punya ini, sudah punya itu. Baru biasanya dia menemukan potensi-potensi terpendamnya, Mas. Inilah yang di Islam disebut latihan kepasrahan mendalam itu tadi. Tapi gini Pak, ngomong-ngomong soal kepasrahan gitu ya. Jadi ternyata bener ya bahwa Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang, itu bener banget gitu. Ya. Jadi semakin kita pasrah, kita benar-benar berserah, kita tidak kemudian terkontrol oleh pikiran, tapi justru kita bersedia dan terhubung dengannya gitu ya. Ngobrol dengan diri, mau minta digimanain tuh kadang itu tuh kayak merasa Tuhan, keajaiban tuh nggak perlu jauh-jauh ternyata gitu ya. Even dari tubuh kita, ya kita mau dibangunin jam berapa, kita mau nyetel tubuh yang seperti ini, Ya. kita belum bisa terkonek sama yang di dalam gitu loh. Iya. Karena jiwa ini, roh ini adalah yang punya tubuh ini, yang diberi berkah tubuh manusia ini. Tubuh manusia ini mengandung kecerdasan yang mengagumkan, yang sering dikenal sebagai kecerdasan bawah sadar. Tapi yang kemudian banyak memakai tubuh ini si pikiran, yang kadang bahkan ditemani oleh reaksi-reaksi egonya, oleh perasaannya sendiri. Iya. Akhirnya ketika dia bingung dengan kehidupannya sendiri, dia bahkan tidak tahu, serahkan saja sama bos. Nah, contoh begini Mas Hendra, saya punya mobil itu misalnya, tapi saya hanya seorang sopir. Namanya sopir kan kadang-kadang uangnya habis. Bensin habis, uang habis. Bingung. Atau tiba-tiba mobil ngadak, bingung, harus dibawa ke bengkel, bingung kan. Saking bingungnya dia nggak sadar bahwa apa? Di belakangnya ada penumpang. Si pemilik mobil itu yang kaya raya. Minta aja uang ke sana. Bensin terisi. Minta aja uang di sana. Mobil bisa diperbaiki. Tapi karena yang dia pikir, aku kan nggak punya uang. Si sopir bilang begitu. Dia bingung dengan masalah yang ada pada perjalanannya. Nah, mirip seperti si pikiran ini. Ketika dia punya masalah, dia bingung, aku kan nggak punya apa-apa, bla bla bla. Padahal sumber solusinya ada pada si pemilik tubuh ini, yaitu sang roh dalam dirinya. Nah, dia mintanya ke mana? Minta ke temannya. Kamu punya uang nggak? Teman itu si kondekturnya. Kamu punya teman nggak? Punya uang nggak? Aku nggak punya uang. Terus gimana caranya? Ayo kita nyuri dan sebagainya. Itu mirip seperti apa? Pikiran yang minta tolong pada egonya. Gimana caranya? Gimana caranya? Ayo kita fight, ayo kita flight. Padahal tinggal minta, ya nggak usah lah. Aku minta kepada bos di belakang aja. Gitu. Yang dari tadi diam-diam aja, bos, uang dong bos. Bensin lagi habis. Ini apa sih artinya uang segitu bagi si bos? Apa sih arti kekayaan seperti itu yang kita butuhkan bagi sang ruh yang merupakan percikan Tuhan dalam diri kita? Kuncinya adalah roh tadi gitu ya. Bagaimana itu. Kalau ada orang tua yang sangat kaya, terus kemudian melihat sang anak ini setiap main ke tetangga,
selalu minta makan, selalu minta makan. Gimana perasaan sang Iya. ayah gitu kan? Padahal dia ibunya nyiapin makanan di rumah gitu. Kaya raya lagi. Iya gitu. Itu yang terjadi Mas Hendra. Maka itulah yang disebut dengan kesadaran. Pertama, saya membuat video Mas Hendra. Kesadaran tubuh, kesadaran ego, kesadaran pikiran dan perasaan, kesadaran ruh, kesadaran semesta. Kita harus naik terus. Kalau kita hanya baru di kesadaran tubuh, kita pikir tubuhku nggak sanggup. Nggak mungkin lah, aku begini, nggak mungkin punya ini itu, aku hanya seorang petani. Iya, iya. Kemudian dia ikutin kesadaran egonya. Kayaknya nggak mungkin. Selalu nggak mungkin. Tapi begitu dia ikuti kesadaran rohnya, semua menjadi mungkin. Udah. Dan faktanya apa? Ada nggak petani kaya? Ada. Ada nggak pemulung kaya? Ada. Bukan nggak ada. Ada nggak pejabat miskin? Ada. Bukan nggak ada. Karena dia tidak menggunakan kesadaran itunya. Oke. Pak, Ya. satu langkah yang bisa kita kerjakan mulai malam ini barangkali, Ya. supaya kemudian kita hidup tidak dengan mengejar dan nggak usah nunggu diperingatkan dulu lewat suatu kejadian dan peristiwa yang nggak enak gitu. Kira-kira apa? Selain kita diam dan merenung, sadar, membuat diri kita tenang apa, Pak? Kerjakan tugas. Apapun tugas kehidupan kita. Misal, dia Misal. meyakini bahwa salah satu tugas saya adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya nolong orang. Ya udah Ya. itu aja. Udah, gitu aja. Oke. Nanti yang terjadi apa? Siapakah yang maha memelihara? Keren sih ini. Lalu tangan siapa yang dipakai untuk memelihara? Kan tangan orang-orang yang berbuat baik itu untuk memelihara kehidupan. Maka ketika kita ingin dialirin banyak kebahagiaan, kekayaan oleh sang pemilik rahmat itu, jadilah rahmatan lil alamin gitu. Oke. Kan gitu. Jadilah rahmat bagi kehidupan, sehingga apa? Si pemberi rahmat itu kan mengalirkan lewat kita. Karena gini Pak Wayan, ada satu temanku, itu dia dulu kan sering ya mendapatkan aliran tuh sering banget. Nah nggak tahu sebab apa gitu, aliran tuh tiba-tiba hilang gitu. Dicari lewat meditasi, dicari lewat di tempat-tempat sepi gitu ya, di makam-makam para wali nggak bertahun-tahun, nggak muncul lagi gitu. Tapi setelah dia kemudian pulang, udahlah pokoknya nolong orang, ikhlas, ya, membantu berbagi, balik lagi Bang. Iya. Makanya itu Mas Hendra, saya memahami pola itu. Maka saya tidak pernah berani mengakui apapun yang mengalir itu sebagai milik saya. Biarlah saya hanya menjadi alat. Iya. Kapan itu mengakui itu milik saya, sang pemilik meninggalkan saya bisa bilang apa Mas Hendra? Oke, menarik. Jadi kebingungan, keresahan, ketakutan, mungkin salah satu obatnya adalah berbuat kebaikan dengan tanpa pamrih, gitu ya Pak Wayan ya. Itu. Oke. Dan itu oke. sering saya ajarkan kepada teman-teman, lakukan ini aja. Ya, nanti kamu akan dialirkan. Ya, dialirkan. Orang akan menjagamu. Kalau tangan terus berbuat, orang-orang akan menjaga tangan itu. Iya. Dan lagian tadi sempat kita ngobrol, ada sebuah studi, Tadi ya. ya kan? Ternyata tingkat kebahagiaan orang yang kaya itu Ya, bukan kemudian ketika dia bisa membeli sesuatu untuk gitu, dirinya sendiri. untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi ketika dia bisa membelikan itu untuk orang lain. Menarik. Tadi beneran itu. Artinya, rasakan deh. Sederhananya, coba besok lah. Makan 100.000 makanan yang kita paling sukai. Bandingkan kebahagiaannya dengan makan dengan uang 100.000, tapi mentraktir teman-teman. Gimana sih rasa beda? Pasti lain. Saya tuh Mas Hendra, jujur aja Mas. Begitu saya mau makan nasi goreng Mas Hendra, saya lihat nasi gorengnya, waduh, 56.000, nggak jadi deh gitu. Kan saya cuma makan nasi goreng vegetarian, 56.000 nggak jadi deh. Besoknya saya ketemu temen yang bukan temen sih, ada orang yang saya kenal jadi tukang parkir di depan nasi tempong. Saya kasih dia uang 50.000, beliin kamu dirimu nasi gitu. Bahagianya beda. Saya bahagia memberikan dia uang untuk beli nasi, tapi saya nggak bahagia kalau saya makan
senilai segitu. Itu contoh nyata bahwa saya mengalami bagaimana memberikan orang itu kebahagiaan jauh lebih besar kebahagiaannya yang saya rasakan daripada saya membahagiakan diri saya dengan mencoba makan yang tidak biasa. Dan mungkin teman-teman yang lain juga barangkali akan menemukan sebuah pengalaman sendiri bahwa Ya. ternyata jika kita melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan seperti itu, tidak hanya memunculkan rasa bahagia, tapi juga sesuatu yang tadinya kita takutin, kita khawatirkan, masalah-masalah, itu bisa terurai dengan sendirinya gitu loh. Tapi ada syarat, Mas Hendra. Syarat pentingnya apa? Berbuatlah baik bukan untuk disebut baik. Itu syaratnya. Kalau aku ingin menolong supaya aku disebut baik, nggak akan dapat bahagia. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Menarik. Iya, iya. Bahagiakanlah orang lain karena memang kita bahagia karena membahagiakan dia. Itu aja. Bukan karena supaya disebut ini, enggak. Iya. Udah gitu nggak akan dapat yang saya maksudkan itu, nggak pernah. Oke. Baik ya, teman-teman. Ya. Terima kasih Pak Wayan Mustika untuk tema kali ini cukup menyentuh dan barangkali mungkin malam hari ini bisa langsung dipraktikan gitu ya, supaya nggak mentah di tataran wacana saja gitu ya, dialektika saja gitu. Kita dapat sesuatu, dapat praktek, mana yang sekiranya pas untuk kita, itu baru namanya bertumbuh sih. Dan tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda Pak Wayan ya. Ya, tapi jangan lupa, praktek yang dimaksud tadi bukan hanya tentang memberi uang. Terus bagaimana dengan saya nggak punya uang? Betul. Enggak. Bahagiakan orang hanya dengan memujinya. Sudah luar biasa. Hanya dengan memujinya. Waduh. Hanya dengan memuji. Kalau kita nggak bisa bicara dengan memuji, hanya dengan begini itu sudah luar biasa. Ini aja. Itu sudah membahagiakan Seneng orang. sih orangnya. Ya. Saya tuh Mas Hendra tidak pernah memberikan orang kalau dia sudah punya apa yang bisa diberikan. Dikasih uang, dia sudah punya uang lebih banyak dari itu. Iya. Begitu dia noleh ke saya, dia nggak ngomong apa-apa. Begitu dia noleh ke saya, ketika dia menampilkan sesuatu, saya hanya begini, Iya. geleng-geleng sambil begini, itu sudah membuat dia bahagia. Kalau saya Pak Wayan, kadang emak-emak gitu kan, naik motor kan nggak mau minggir gitu ya. Saya gini gitu. Acokin jempol juga. Ya, pokoknya berbagi itu sederhana. Iya. Begini sudah membuat orang itu bahagia. Dibalik sudah membuat orang itu kecewa. Sederhana itu. Jadi kalau saya nggak punya uang untuk membagikan orang, nggak usah. Cukup kamu hebat. Itu saya melakukan itu ketika Iya. ketika melihat orang-orang menjadi orang tua yang baik. Wah, kamu hebat. Saya nggak keluar biaya banyak hanya untuk mengatakan kamu hebat. Keren sih, keren. Udah, mantap pokoknya Pak Wayan. Oke ya, teman-teman ya. Terima kasih ya, kita ketemu di episode selanjutnya.